Hai, halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Susi di channel Mom to Air. Oke guys, hari ini saya akan mencoba membagikan resep membuat rendang kalio ala saya ya. Yuk, mari kita simak videonya. Bahan-bahan pembuatan rendang ala saya ya. Jadi di sini resep yang saya pakai itu bukan resep ala Padang atau apapun itu. Saya memasak rendang yang jenis kalio ya, kata orang itu yang masih berkuah, dan ini menyesuaikan dengan selera keluarga kami. Ini bumbu yang akan saya racik sendiri, yaitu ada daging ya. Daging ini opsional, bisa diganti daging ayam ataupun daging sapi. Di sini saya menggunakan daging babi non halal. Itu beratnya 1,2 kilo. Di sini nanti saya akan menambahkan masako, penyedap rasa, ketumbar bubuk. Di sini saya menggunakan desaku. Jadi saya tidak sangrai dan tumbuk sendiri, tapi saya menggunakan yang instan saja, yang langsung jadi. Dan untuk garam dan penyedap itu opsional ya. Maksudnya garam pasti, tapi secukupnya gitu. Kalau penyedap karena kita sudah menggunakan kaldu bubuk itu opsional. Mau ditambahkan atau tidak terserah. Dan ini saya menambahkan juga cabai keriting kering, sudah saya rendam air panas, kemudian saya tiriskan. Ini sekitar kurang lebih setengah on gitu, karena cuman sisa-sisa dari kulkas gitu saya pakai. Nanti juga akan saya tambahkan kecap manis sekitar 1 sendok makan. Untuk bumbu halusnya itu nanti saya menggunakan bawang putih sekitar 5 siung ya, ini karena potongan. Kemiri saya menggunakan sekitar 6 butir, 6,5 butir, tapi karena ada yang kecil gitu ya, 6 butir mungkin. Kalau untuk bawang merah itu 100 gram, kurang lebih 1 on. Terus untuk lengkuas saya menggunakan 1 ruas. Ini jahe juga 1 ruas. Untuk cabai keriting 1 on, cabai keriting merah ini 1 on. Kemudian cabai rawit setan ya orang bilang. Ini kisaran ada sekitar di atas 10. Ini menyesuaikan, opsional. Kalau seumpama tidak suka terlalu pedas, ini di skip juga nggak apa-apa. Tapi karena saya suka rasa pedas, jadi biar lebih menggugah selera gitu ya, jadi saya tambahkan ini. Dan untuk bahan untuk pencemplung pelengkap itu saya menggunakan daun salam, itu ada 4 lembar. Daun salamnya 4 lembar. Daun jeruk di sini saya menggunakan daun jeruk sekitar 5 lembar. Ini adalah daun kunyit. Daun kunyitnya itu 1 lembar, tapi sudah saya saya simpul, saya ikat menjadi 1. Gula merah ini nanti menyesuaikan saja. Mungkin kira-kira bagi yang suka manis bisa ditambahkan. Ini opsional sih, kalau misalnya nggak suka nggak apa-apa. Tapi karena saya suka yang rasanya lengkap, manis, gurih, asin, jadi saya tambahkan gula merah. Di sini juga saya tambahkan kayu manis itu sekitar 10 cm ya. Ada pala sedikit saja sih. Berapa ya ini potongannya ya? Nah, kira-kira ya. Untuk kapulaga ini karena yang saya pakai kecil-kecil itu, jadi kalau untuk ukuran seperti ini dihitung mungkin hanya 3 biji aja. Cuman karena ini kecil-kecil, sisa-sisa dari kulkas itu saya pakai mungkin ya sekitar 3 lah kalau misalnya yang besar. Ini karena sisa-sisa. Kemudian saya juga menambahkan bunga lawang. Bunga lawang di sini saya pakai 3 ya, 3 buah. Di sini ada cengkeh. Cengkeh saya pakai itu sekitar 10 buah. Kenapa saya tambahkan rempah-rempah? Karena saya suka rendang yang itu beraroma tajam, beraroma kuat. Jadi tetap saya tambahkan untuk rempah-rempah ini. Bagi yang tidak suka mungkin bisa di skip untuk rempah-rempahnya. Dan ini adalah bumbu-bumbu yang dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, cabai-cabean. Kalau untuk ini nanti akan dicemplung pada saat kita tumis. Oke, mari kita mulai ya progresnya. Stay tune. Ketinggalan tadi, guys, ini santan kental. Itu saya ambil dari 2 buah kelapa saja. Sebenarnya itu yang saya baca-baca itu membutuhkan 3 butir kelapa ya. Tapi karena di sini saya tidak suka yang terlalu sampai berminyak banget, jadi saya hanya menggunakan santan kental dari 2 buah kelapa. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau tambahkan atau apa, itu boleh ya, opsional ya. Jadi inilah. Oke, sekarang akan kita mulai progresnya. Ini untuk daging karena kita cuci kan ada mengeluarkan air, nanti ditiriskan lagi ya sebelum kita masak. Oke,
Stay tune ya. Let's do it. Go. Oke, langsung saja kita tumis bumbu halus yang telah kita blender tadi. Setelah bumbunya wangi, harum, kita masukkan rempah-rempah yang tadi, bahan pelengkap kayu manis, cengkeh, pala, bunga lawang, daun jeruk, daun salam, daun kunyit. Kemudian kita aduk kembali, kita tumis lagi sampai mengeluarkan bau wangi dan daun-daunnya sudah menjadi layu. Setelah itu, apabila sudah matang seperti ini, nah kita masukkan daging. Kita aduk kembali sampai daging yang kita aduk ini sudah tercampur rata dengan bumbunya dan mengeluarkan air. Dan pada saat dagingnya mengeluarkan air, kita tumis lagi, tumis sampai air yang dikeluarkan itu menjadi kering ya, maksudnya udah teresap bumbunya, baru kita campurkan santan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini santannya sih mau pakai berapa banyak dan berapa kental itu menyesuaikan selera masing-masing ya. Setelah kita masukkan santan, kita aduk kembali, kita aduk sampai rata. Kemudian kita tutup agar mendidih. Ya, bisa kita lihat ya, prosesnya itu gampang sebenarnya teman-teman. Nah, kita tutup, kita tunggu beberapa saat. Apabila sudah mulai mendidih, bumbu-bumbu pelengkap seperti di sini saya memasukkan bubuk ketumbar ya. Itu kurang lebih 1,5 sendok makan. Kemudian juga kita di sini bisa tambahkan kaldu bubuk. Ini saya menggunakan seperempat sendok makan saja. Garam sebelumnya sudah saya masukkan juga pada saat saya blender bumbu halus tadi, tapi tidak saya videokan. Di sini saya tambahkan juga kecap manis. Kecap manis ini juga opsional. Kalau teman-teman tidak suka terlalu manis, di skip aja nggak apa-apa. Saya hanya menambahkan sedikit untuk cita rasa saja. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga gula merah. Gula merah juga sama, sistemnya opsional. Kalau rendang asli katanya tidak menggunakan gula atau gula merah sama sekali malahan. Tapi saya suka sih rasa yang agak-agak manis gitu. Nah, ini saya tambahkan garam. Garam karena saya sudah campurkan di bumbu halus tadi, jadi saya cuma kasih penambah sedikit lagi. Agar lebih gurih sih, karena saya suka yang asin gitu, agar apa ya, lebih menggugah selera aja. Kita tutup kembali. Nah, masak rendang ini sebenarnya membutuhkan kesabaran juga. Ini saya masak tadi total keseluruhan untuk saya ungkep seperti ini ataupun saya masak di api kecil itu kurang lebih 2 jaman sih. Ini prosesnya sudah saya koreksi rasa dan rasanya sudah pas. Untuk tingkat kekeringan atau tingkat basah atau mau bagaimana itu disesuaikan selera masing-masing ya. Dan ini sudah oke guys. Sudah siap rendang kalio ala Mom to Air. Semoga terhibur ya dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.